Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, nama saya Ardi Zafirul Balbi dengan NIM 12410101022 di kelas basis data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek tugas yang diberikan, yaitu modul 13 yang berisi select multi-table. Nah, di sini kita mengerjakan yang tidak default. Kita langsung saja ke page adminnya. Oke, ini yang A, select dua tabel. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Nah, di sini caranya kita uh, select p titik product name, p titik unit price, dan ca titik kategori name from products p join categories ca on p titik kategoris ID sama dengan CA titik kategoris ID. Order by CA kategoris name. Nah, di sini maksudnya P titik product name ini kita ambil dari produk P. Nah, ini kita misal menamakan produk dengan P dan kategoris dengan CA. Jadi di sini product name dari tabel P, unit price dari tabel P, dan kategori name dari tabel CA. Kita menyalip itu lalu kita ambil dari tabel ini. Lalu di sini P kategori ID sama dengan CA kategori ID. Order by CA kategori name di sini adalah mengurutkan berdasarkan nama kategorinya. Kita coba run yang ini. Oke, di sini kita telah menampilkan. Nah, hilang adik-adik. Bentar guys ya. Di sini. Oke, sudah kembali. Nah, di sini kita sudah menampilkan produk name, unit price, dan kategori name. Di sini berdasarkan kategori name J, AJ, B. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pemberian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, merek select C titik company name, O titik order, ini sama kayak tadi ya guys ya. From customer, C join order O, on D titik customer ID sama dengan O titik customer ID, order by company name. Kita coba run saja. Oh, bentar guys. Selectnya nggak ikut. Di sini sudah menampilkan minta yaitu nama perusahaan customer, lalu ID transaksi yang telah dilakukan serta tanggal pembelian. Ini sudah menampilkan berdasarkan nama perusahaan. Ini sudah urut A, B, C. Oke. Lanjut ke nomor 8, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita bisa menamakan order ini dengan O, order tadi dengan ORD. Di sini kita coba run saja langsung. Nah,
Kita menentukan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli. Oke. Kita masuk ke yang D, select lebih dari 2 tabel. Di sini tampil yang soal nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi kita bisa menuliskan select O.order ID, O.order date, P.product name, P.unit price from order O join order detail OFD. On order ID sama dengan order ID. Di sini kita join produk P. On P products ID sama dengan OD produk ID. Sekarang, nah ini yang ketika kita run hasilnya seperti ini. Order ID, order date, product name, dan unit price. Jadi kita tinggal menambahkan di selectnya. Lalu lanjut ke tampilkan nama lengkap employee beserta teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini kita membutuhkan nama lengkap employee. Jadi kita menggabungkan antara first name dan last name. Di sini kita menggunakan materi sebelumnya yaitu penggabungan as full name. Lalu kita mengambil juga territory description. From employees kita menamakan dengan E, join employee territory dengan EMP. Kita akan coba run. Ini adalah hasilnya. Lanjut saja. Gambar 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini kita membutuhkan nama customer dari tabel customer. Kita menamakan dengan customer name. Lalu order ID dari tabel order, order date dari tabel order juga, dan ship name dari tabel order. Langsung saja kita run. Oke, hasil. Lanjut ke nomor 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini kita select as contact name untuk nama-nama supplier, lalu kita menamai dengan supplier name, lalu kita mengambil kategori name dari tabel kategori, lalu kita mengambil from suppliers, kita namai as, dan join products P. On a supplier ID sama dengan P supplier ID. Join kategoris CA on CA kategoris ID sama dengan P kategori ID. Kita coba run di sini. Tampilkan supplier name dan kategori name sesuai yang diminta. Lanjut ke soal yang C, select multi table dengan syarat. Soal pertama yaitu nomor 5, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori. Untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Di sini kita select produk name, P unit price, DA kategori name, from produk. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, kita menambahi dengan where. Di mana kategori name sama dengan beverage dan karena kita membutuhkannya dan P unit price di bawah 10. Kita akan coba run.
Nah, di sini kita menampilkan produk name yang tersedia dua, yaitu kategori name ini dan unit price-nya di bawah 10. Oke. Lalu lanjut ke nomor 6 ya guys ya. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum 1097, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Di sini kita select C company name, O titik order ID, dan O order date from customer, C join order. Ini sama kayak yang sebelumnya. Di sini yang kita butuhkan yaitu syaratnya adalah yang pernah dilakukan sebelum tahun 97. Nah, di sini sebetulnya kita menggunakan extract karena kita yang dibutuhkan yaitu tahun, kita menggunakan year from order date di bawah 1997 order by order date. Karena diminta untuk mengurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Akan coba. Nah, seperti ini. Sini sudah menampilkan semuanya di bawah 97. Oke, lanjut. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Lalu kita ketikkan yaitu select contact name, customer name, lalu order ID, order date, dan ship name. Di sini perbedaannya yaitu dilakukan setelah 97. Order tujuan pengirimannya sama dengan negara asal. Jadi pengirimannya dalam satu kota, satu negara. Yaitu kita menggunakan country where country E ini yaitu dari employee dan O ini kita mengambil dari order. Jadi ketika country dari employee-nya dan country dari pengirimannya sama dan tahunnya lebih dari 1907, itu kita run. Oke, sini ordernya sudah. Kita lanjut ke nomor 8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Yang pertama, select as contact name as supplier name. CA kategori name from suppliers as join product P. On as supplier ID sama dengan P suppliers ID. Join kategori CA. On CA kategori ID ini sama sebelumnya. Syaratnya di sini harganya 5-10 dolar. Nah, kita bisa menggunakan between rentang 5-10. Kita langsung run. Oke, ini adalah hasilnya. Yang diminta yaitu nama supplier beserta nama kategori barangnya. Lanjut ke soal yang D. Self join dan outer join. Nah, kita langsung ke nomor 4. Nomor yang pertama, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Kita langsung saja menampilkan semua dari employee.
Nah, sini kita ketika menjoinkan E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer? Tabel E1 atau E2. Nah, karena di sini yang mininya E1 dan one-nya E2, jadi manajernya yaitu E2. Nah, lanjut ke nomor 6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 mini dan E2 one. Tinggalkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi kita menampilkan karena many yaitu employee, jadi kita menamai E1 untuk employee-nya. Kita ambil first name dan last name-nya sebagai employee name. Sini juga E2 first name dan last name as manager name. Lalu kita run. Nah, di sini menampilkan employee name-nya ini, manajernya ini. Oke. Lalu yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Ini kita sama menyatukan last name dari employee name, kita beri alias E1 dan manajernya E2. From E1 full join employee. Sekarang, nah, sini bisa terjadi kekosongan data. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.